Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah, bunda, dan anak-anak hebat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ayah, bunda, dan anak-anak hebat yang semoga senantiasa Allah berkahi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan beriktikaf. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan hari-hari yang penuh keistimewaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk melaksanakan iktikaf, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Iktikaf sendiri adalah amalan sunnah yang berarti berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sebagaimana salah satu riwayat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan iktikaf karena Rasulullah sendiri melaksanakannya setiap tahun, bahkan sampai beliau wafat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itu adalah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Iktikaf bukan hanya berdiam diri di dalam masjid saja, tetapi iktikaf adalah sebuah momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisi amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyendiri dan melaksanakan iktikaf di dalam masjid, kita akan lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terganggu oleh urusan yang bersifat duniawi. Selain itu, iktikaf adalah salah satu cara untuk meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar biasanya jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana ketika kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, sama halnya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu artinya ketika kita beribadah tepat ketika malam Lailatul Qadar, pahala yang akan kita peroleh setara beribadah lebih dari 83 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," yang artinya
barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, ayah bunda dan anak-anak hebat sekalian, marilah kita manfaatkan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan melaksanakan iktikaf di dalam masjid bagi yang dapat melaksanakannya. Akan tetapi, bagi yang tidak dapat melaksanakan iktikaf di dalam masjid, kita bisa mengisi amalan-amalan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan lebih baik dari ibadah-ibadah yang sebelumnya, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dari hari-hari yang sebelumnya. Jangan sampai Ramadan kita kali ini berlalu begitu saja tanpa kita mengambil manfaat dan keberkahannya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, dan ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening malam, kusujudkan hati, berharap rahmat-Mu yang abadi. Di bulan suci penuh cahaya, ku pasrahkan dosa yang menyiksa. Langit bersaksi, doa terhantar, air mata jatuh penuh sadar. Ya Allah, dengarlah rintihan ini, ampunilah kami, sucikan hati. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Saat sahur dan kala berbuka, ku basahi lidah dengan zikir nama-Mu. Hari-hari penuh keberkahan, hanya mengharap ampunan-Mu Tuhan. Ramadan datang, ku tebus waktu, dosa kelam ku titipkan padamu. Cahaya suci tuntun jalanku, ya Allah kuatkan imanku. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini.
Ramadan berlalu, ku bawa harapan untuk terus dekat di jalan kebenaran. Ya Allah, di tiap sujudku nanti ampunilah aku, selamanya ku kembali. Awas! Kalian harus fokus. Tapak suci bukan soal fisik, tapi soal pengendalian diri. Ya? Sinas, kalau sabunnya lemas, tegangannya jadi lemah loh. Adit! Jangan cari masalah dong, aku tuh lagi puasa. Tenang Senas, ingat kata Rasulullah, orang yang sabar saat bulan puasa akan mendapat pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Senas, mungkin tadi Adi cuma bercanda. Kita sabarin yuk. Ya udah, ayo. Adit, kamu kenapa? Aku tadi petan lalu aja. Aku cuma pengen bercanda, tapi malah bikin kamu marah. Nih, aku balikin. Ya, kamu jahil banget, tapi gak apa-apa, aku maafin. Baguslah, sekarang kita bisa buka puasa bareng. Ternyata pukulan terkuat di bulan Ramadan bukanlah tendangan, tapi kesabaran. Faras, Akela, kalian tahu nggak hari ini adzan maghrib lebih cepat? Hah, serius Kansa? Bisa buka puasa sekarang? Tapi ini masih jam 4 sore loh. Dengerin deh, itu suara adzan dari masjid sekolah. Alhamdulillah, akhirnya. Astagfirullah Faras, itu bukan azan maghrib, tapi itu bel istirahat kedua. Hah? Ya Allah, aku batal puasa. Hahaha, kena deh Faras batal puasa. Dosa nggak sih Akela? Aku buka duluan. Santai aja Faras, kalau lupa itu nggak batal. Kata Rasulullah, orang yang makan karena lupa itu rezeki dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933. Alhamdulillah, aku selamat. Tapi tetap aja loh, mukanya panik banget tadi. Hahaha. Kansa, tahu nggak sih kalau ngeprank kayak gitu bisa bikin orang marah dan bisa bikin dosa. Dosa? Tapi kan aku cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi kalau bikin orang panik dan takut itu bisa termasuk bohong. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990. Faras, maaf ya nggak akan ngeprank soal adzan lagi. Ya udah maafin, tapi besok terakhir aku di kantin ya. Hah, kok jadi aku yang kena denda? La